Karena justru maaf ya, sifat manusia adalah bahwa melalui hal yang negatif justru terboost untuk meningkatkan kesadarannya dan berkembang secara kebatinian. Jadi di situ kita harus memahami bahwa tujuan hidup itu bukan untuk memenangkan kehidupan, memenangkan win the life, bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa semuanya itu sarana. Kalau Pak Ketut Sandika mengatakan bahwa ya menyadari bahwa suka dan duka, senang dan susah, sehat dan sakit, ini semua sarana. Nah, kita tahu Mbak Agi, ajaran-ajaran leluhur Nusantara tuh misalnya kayak Sunda, Kejawen ya, Bali itu kan sering dikatakan mendapatkan label-label yang syirik lah, klenik lah gitu ya, syirik, klenik gitu ya. Misalnya kayak ngobong dupa segala macem gitu, itu persembahan kepada setan dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan banyak orang percaya gitu ya. Nah, label-label seperti itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu? Dan siapa yang awalnya memberikan label itu gitu? Nah, selama Mbak Agi berada di Nusantara ini, melihat fenomena itu, apa pikiran kritisnya sebenarnya kalau boleh protes supaya kemudian khususnya orang Indonesia, orang Nusantara tuh pada tahu kembali ke jati diri gitu loh. Kita itu punya ajaran-ajaran adiluhung yang sangat spektakuler yang justru kemudian sekarang kita tinggalkan, kita lupakan, dan justru kita membangga-banggakan ajaran leluhurnya orang lain gitu. Itu gimana, Bagi? Ya, ini pertanyaan yang sangat kompleks karena saya juga tidak tahu tujuan mereka sesungguhnya apa ya. Dan saya juga mohon maaf tidak mau berprasangka buruk. Ya, jadi saya selalu melihat bahwa setiap manusia itu akan mengartikan sebuah fenomena atau hal sesuai dengan tingkat pemahaman dia. Jadi kalau dia memang ya berada mohon maaf di tahap itu, ya akan memahami seperti itu. Ya tentunya di sini jadi menurut saya cukup bahaya seketika hal-hal yang kompleks dan terhubung itu disederhanakan. Ya, kompleks tapi disederhanakan. Disederhanakan guna apa? Supaya lebih mudah dipahami. Oh ya, mungkin kamu jadi lebih mudah memahami tapi juga salah paham atau tidak tepat pemahamanmu. Jadi ini sesuatu hal mungkin. Jadi seketika manusia memaksakan sesuatu interpretasi terhadap hal-hal padahal sebenarnya belum berada di posisi bisa menginterpretasi dengan baik. Tentunya ini adalah proses yang ongoing terus dan juga spiral ya, dalam arti bahwa satu fenomena kita sekarang punya pemahaman seperti ini, nanti 1 tahun lagi mungkin sudah ada pemahaman yang beda lagi karena kita berkembang. Cuman ya, seketika kita mendapatkan pemahaman harusnya kita tidak memaksakan kepada orang lain karena kita sebenarnya menyadari bahwa manusia ini mungkin juga berada di tahap yang berbeda, bahkan mungkin lebih di depan saya dan dia tahu kenapa dia melakukan ini. Nah, di situ tuh menurut saya sangat penting bahwa orang itu melihat hanya di permukaan. Oh, bakar dupa, mengundang setan. Dan dia tidak mau memahami intensi saya misalnya sebagai orang yang memegang dupa dan membakar dupa misalnya sebelum sembahyang, itu maksudnya apa? Karena kalau dia mau tanya dan mau pikirannya terbuka, saya bisa jelasin. Tapi kalau memang tidak mau memahami, hanya mau menghakimi, ya berarti kita sudah bukan manusia yang saling memanusiakan. Di sini mungkin problemnya adalah bahwa kita semakin masuk ke semacam arus global, di mana kita meremehkan isi tapi mengutamakan kemasan. Jadi tentunya di sini akan ada tren-tren di dalam kemasan, apa yang dianggap benar, suci, apa yang dianggap sesat, tidak benar. Misalnya kan, wah benar itu kalau berjilbab. Ya belum tentu kan. Kalau kita misalnya hanya berjilbab karena orang lain berjilbab dan bukan karena hidayat sendiri, itu tentunya dari segi agama itu sendiri pun kan salah. Nah begitu pula misalnya ada banyak sekali kemasan yang kita menjunjung tinggi.
Padahal itu cuma permukaan. Hiperbola kalau misalnya kita merasa semua orang yang memakai sehelai kain itu akan menjadi murni, bersih dan suci. Toh kita juga tahu banyak contoh orang pakai hijab ditangkap maling di Alfamart. Iya. Jadi itu adalah hiperbola terhadap sebuah kain, ya. Nah ini, jadi ini yang mungkin harus bahwa kita jangan terlalu terlalu salah kaprah atau mudah keburu mengambil kesimpulan tentang sesuatu hal yang sangat ada di permukaan dan kita belum temukan sebagainya bagaimana di dalam. Bagaimana intensi orang itu. Nah ini mungkin di situ kadangkala orang-orang yang datang dari latar belakang Sunda Wiwitan, Jawa mungkin tidak bisa menjelaskan hingga orang lain memahami kenapa kamu lakukan ini. Ini juga kita harus menyadari karena saya 20 sekian tahun di Jawa, saya mengamati banyak sekali pelaku aliran kepercayaan dan mohon maaf, sering sekali juga mereka melakukan sesuatu ritual tanpa dipahami. Hanya ya permukaan aja, aksi. Formalitas ya. Ya, tapi kenapa kamu lakukan ini? Secara nggak tahu. esensinya apa nggak tahu. Nah itu. Nah dan ketika mereka juga tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan kepada orang lain, tentunya di situ akhirnya akan muncul banyak pertanyaan. Wah ini jangan-jangan tujuannya ABCD. Tapi ya saya memahami pertanyaan Mas Hendra. Memang saya cukup prihatin bahwa misalnya sinden juga dianggap sebagai salah satu mungkin seniman tradisional atau seniwati tradisional yang punya kekuatan tertentu, mungkin dianggap punya sakti. Terus selalu ditanyakan, ritualmu apa sebelum naik panggung? Yang nggak ada ritual, pergi ke kamar kecil, sorry ya. Ritual apa ya? Jadi seolah-olah aku di sini apa pelaku pesugihan atau apa? Ini adalah pekerjaan yang saya melakukan dari hati. Saya melakukan juga sesuai dengan kemampuan saya dan saya naik panggung berdoa, ya itu ritual saya. Oke. Sampai sekarang masih kalau misalnya ada yang Mbak Agi mau dong nyinden di sini gitu, masih menerima nggak? Kalau nyinden mau, tapi kalau job campur sari nggak mau. Oh gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau nyinden mau? Mau dong. Nyinden, diundang nyinden di Tuban. Oke. Mbak Agi, aku kembali ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Agi ya. Kita ini kan tak banyak ya. Kita ini seolah-olah ditakuti terhadap nenek moyang kita sendiri gitu. Ada animisme lah, ada dan lain sebagainya lah ya. Dan kita disuruh tunduk patuh pada kisah-kisah suci bangsa asing tanpa kemudian mengedepankan nalar kritis kita gitu, rasionalitas kita gitu dipinggirkan. Yang penting percaya aja dulu gitu. Dan ini kemudian mengakar sampai ke anak cucu gitu. Anak-anak yang masih kecil-kecil itu dari kecil dia udah seolah-olah udah dipisahkan hubungan dia dengan leluhur-leluhurnya gitu. Terus bagaimana kemudian ini bisa kesadaran tentang mimpi kita tentang kebangkitan ajaran spiritual Nusantara itu kemudian bisa bangkit secara kolektif itu bagaimana? Kalau dari kecil aja udah langsung didoktrin, dicekoi dengan ajaran-ajaran bangsa asing gitu. Nah, ada nggak sebuah terobosan mungkin gitu ya, saran mungkin gitu, tips yang mungkin bisa dilakukan oleh kita semuanya untuk mempercepat kembalinya tegaknya ajaran leluhur Nusantara ini, atau nggak usah dipercepat, pokoknya ngalir aja gitu atau gimana? Gitu, nah, Mbak. Kalau saya sedikit setuju gagasan terakhir karena saya melihat bahwa kemasyarakatan itu sedikit banyak cara bekerjanya seperti seketika kita melihat ekosistem, ada keanekaragaman, ya. Keanekaragaman itu adalah salah satu kunci dari keseimbangan hayati. Begitu pula menurut saya di kemasyarakatan. Jadi seketika ada satu doktrin yang mau menjajah semua
dan mau memaksakan dirinya hingga mau menguniformisasikan manusia, apa yang mereka mikir, apa yang mereka yakini, bagaimana hubungan mereka dengan transenden, bagaimana mereka mau terhubung dengan Sang Ilahi, itu pastinya akan membuat keseimbangan hayati ini hilang. Tapi kan alam itu punya cara untuk bagaimana menimbulkan cara untuk mengembalikan keseimbangan itu. Saya meyakini bahwa semakin akan dipush agendanya, semakin akan didorong, semakin akan banyak orang merasa ketidaknyamanan. Karena semakin kita dipenyok atau kekang dari samping, kita akan merasakan kayak, iyo mungkin itu benar tapi aku nggak cocok. Nah ini. Dan di situ menurut saya orang Jawa sebenarnya udah punya kecerdasan ya. Seketika kan mengatakan ngelmuiku kalah koneng kantilaku. Itu artinya bahwa oke, Hendra bisa memberi saya wacana yang bagus di saat ini. Saya mungkin bisa menerima sepenuh hati, namun itu belum ilmu. Itu baru aku mendapatkan transfer informasi. Supaya itu menjadi ilmu, saya memang harus mencocokkan dengan hatiku dan menjalankannya dulu. Nah ini, jadi kita tetap harus ada filter. Tidak semua hal itu harus dilahap. Gitu aja seolah-olah itu adalah sesuatu kebenaran mutlak. Tapi memang mohon maaf ya, pemikiran kritis bukan hal yang umum di sini. Banyak hubungannya dengan memang bisa dikatakan di dalam adat ketimuran kita masih sangat menganut sebuah pandangan bahwa otoritas-otoritas tertentu kita harus meyakini. Dan itu adalah bakti dari kita seketika kita benar-benar ONG leres meniko. Ini. Padahal kan kata siapa ikut mau jaren nih. Aku belum sempat mengecek ini apa benar atau cuma mau jaren nih. Ya begitu. Jadi saya meyakini bahwa itu keseimbangan secara alami akan tetap dikembalikan. Notabene di sini juga sekarang semakin banyak orang yang semakin tidak nyaman dengan dipush ke arah tertentu. Jadi harapannya, nah ini juga ini kata kuncinya takut. Karena kalau kita bicarakan kebangkitan spiritual yang sesungguhnya, tentunya harusnya kita menemukan sesuatu keyakinan berdasarkan cinta bukan ketakutan. Jadi gini, kenapa Hendra nggak mencuri? Karena takut masuk neraka atau karena menyadari bahwa orang lain itu juga adalah Hendra yang lain hingga saya tidak mau merugikan dia karena sebenarnya dia adalah aku. Aku cinta dia. Nah ini, jadi kenapa kita selalu lebih mudah menerima sesuatu ajaran based on fear daripada based on love. Dimana kita kan seketika dibilang, oh kamu akan takut, harus takut masuk neraka, belum tentu ya. Yang kedua, apa itu neraka? Yang ketiga, ini semakin akan membuat kita jatuh ke dalam ilusi keterpisahan. Sedangkan kalau kita ke love base, sebenarnya kan akan menimbulkan rasa, ya kita itu menyatu. Aku dan Hendra sebenarnya adalah tetes dari samudra yang sama. Aku adalah kamu yang lain, kamu adalah aku yang lain. Ya sebenarnya. Ya. Oke, nah dalam konteks spiritual, kita tahu bahwa sekarang itu kan lagi happening banget ya, orang belajar spiritual kemana-mana dengan model jenis guru spiritual yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang belajar kepada guru spiritual yang NPD, ada yang pokoknya macem-macem lah ya. Artinya gini, saya tidak menyalahkan ya teman-teman mau belajar kepada guru spiritual model dan jenis apapun, karena menurutku ini bukan soal benar apa salah, ini soal kecocokan, soal level kesadaran gitu ya. Tetapi saya di sini pengen menggali lebih jauh gitu ya, based on pengalamannya Mbak Agi sendiri dalam menentukan guru spiritual tuh ada kriterianya nggak sih gitu. Oke, misal saya akan belajar kepada guru spiritual, tapi syaratnya guru spiritual tuh harus ini gitu. Ada nggak kriteria seperti itu? Nah ini menarik sekali karena di dalam tradisi Jawa, bagaimana kita lihat dari beberapa cakepan tembang, sebenarnya ada syarat-syarat yang sangat ketat. Siapa itu yang bisa menjadi guru? Siapa yang bisa menjadi pini sepuh? Orang yang benar-benar sepuh gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya kan selama berada di Jawa ditemukan dengan banyak sekali sosok baik yang bisa saya menyebut sebagai orang tua yang membagi ke saya pengalaman spiritualnya. Namun tidak berarti semua saya mengaku sebagai guru ya. Dan pada akhirnya saya melihat seperti ini. Mungkin
kriterinya sangat sederhana ya, 3. Oke. Oke. Yang pertama sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Oke, ya kan banyak yang lahirnya tidak sehat sambil bicarakan hal-hal besar yang tentunya akan menunjukkan bahwa tidak ada keselarasan antara fisikal, astral, dan spiritual. Ya karena kita bagaimanapun sekarang udah mau lari ke 5D ascension, kita masih adalah makhluk dengan 3 densitas. Kalau ini belum selaras, kita belum bisa lari ke 5 atau 7 atau 21 karena pasti ada tak terhingga sebenarnya. Ya mungkin di multiverse lain atau makhluk lain. Jadi yang pertama kan lahir batin sehat. Ini sangat penting karena sering sekali saya melihat di sini guru itu ya punya pola kehidupan yang sebenarnya tidak sehat. Contoh? Ya misalnya dia terlalu banyak tidak tidur. Oke. Ya. Yang menarik karena dari satu sisi saya juga mengalami sebagai pekerja malam ya. Sindan, bahwa seketika banyak orang tidur, kita sebenarnya bisa memang mengumpulkan banyak energi. Ya, ada teman saya kami bilang, oh melek bengi itu adalah kita jadi kayak pengumpul energi, ya, karena tidak banyak orang di luar, semua istirahat. Tapi dari sisi lain ini juga berarti kamu ya berarti take something. Bukan kok meluaskan wadah energi fisikmu supaya itu mendapatkan secara otomatis. Ya petik energi ibaratnya. Jadi itu satu. Atau misalnya terlalu berlebihan merokok. Ya. Dengerin ya. Atau terlalu berlebihan. Ya sesuatu yang pola yang tidak sehat secara fisik. Terus. Hajar terus pokoknya Mbak. Yang nomor 2 adalah sejahtera. Sejahtera dalam arti tidak harus super kaya. Karena cukup adalah cukup. Cukup itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Namun, mohon maaf. Cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Iya. Seketika kita bisa mengatakan bahwa segini aku cukup. Karena kalau aku nggak cukup tidak pernah akan cukup. Big money, big problems ya. Jadi kalau Anda punya berapa triliun, Anda akan pusing terus bahwa pingin lebih dan lebih. Jadi cukup adalah cukup. Cuma saya sering sekali melihat di sini ada fenomena seketika orang-orang menawarkan, aku bisa mengajarkan kamu caranya menjadi suke. Tapi dia sendiri masih bingung besok makan apa. Kan tolong logikanya diandakan mana mungkin. Iya sih benar. Ya jadi sejahtera dalam arti bahwa dia tidak diganggu di dalam kegiatannya memberi nasihat, pengarahan untuk orang lain karena tidak khawatir besok saya makan apa. Anakku besok makan apa? Istriku besok makan apa? Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini mungkin yang paling susah. Apa tuh? Ya menyebarkan kebaikan dan ketentraman untuk orang sekitar. Waduh, kalau yang pertama, kedua tuh banyak yang lulus ya. Yang belum ketiga, tentu. Yang ketiga tuh maksudnya itu ini advine banget gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa gitu. Oh ya, tentunya banyak yang tidak bisa. Cuman banyak yang berkonflik sana, konflik sini. Maaf, konflik itu masalah yang berbeda. Jadi kita menyebar kebaikan bukan berarti hidup saya tidak ada masalah. Bukan berarti saya harus berada di dalam kondisi toxic positivity dan senyum. Semua everything is good, all is fine. Bukan seperti itu. Konflik di dalam pemahaman saya adalah sebuah sarana untuk kita menunjukkan bahwa mauku seperti ini, maumu seperti itu, ayo. Konflik jangan dihindari. Konflik jangan dicari, konflik itu dihadapi. Ya, nah kalau kita lihat orang itu terus-menerus berada di dalam konflik, berarti dia cenderung adalah pusat konflik. Iya. Cuman ya kalau aku, ya saya biasanya tegas sekali. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, saya di awal sudah mengatakan, oh ini tidak bakal baik. Itu menurut saya juga bagian dari spiritualitas bahwa saya bertanggung jawab di atas satu pilihan. Nah, jadi 3 ini kriterianya ya bisa dikatakan memberi suasana tentram dan kebaikan untuk orang lain. Artinya itu juga sesuatu yang akan membuat kita tentunya lebih baik. Oke. Pernah nggak belajar pada guru spiritual yang salah gitu? Ada nggak pengalaman yang nggak oke banget sehingga kemudian menentukan kriteria yang cukup sulit gitu? Ya begini,
di balik kriteria ini saya selalu ada kesadaran otoritas pada diri saya sendiri bahwa tidak ada suara di luar saya yang saya harus dengarkan kecuali suara hatiku sendiri. Jadi banyak sekali orang hebat, orang tua di sekitar saya yang membantu saya untuk mungkin, ini gimana caranya, ini caranya seperti ini, dan saya sangat-sangat bersyukur. Namun saya selalu tahu bahwa semua yang mereka katakan itu belum tentu ilmu saya. Itu masih saya harus coba, bahkan mungkin saya harus refine. Ibarat aku masak resep ini hasilnya enak, tak kasih resepnya ke Mas Hendra, belum tentu masakannya oke. Ya, mungkin di situ Mas Hendra harus melakukan modifikasi. Dan di situ siapa yang diandalkan? Diri sendiri. Ya, suara hati, insight. Mungkin kadang-kadang punya pemikiran atau rasa secara intuitif, ini semua harus didengarkan. Lalu apa sih yang kemudian bisa nge-trigger kita gitu? Atau mungkin apa yang bisa kita lakukan secara konsisten barangkali yang jika kemudian itu kita lakukan terus-menerus lewat laku gitu, otomatis kita itu akan menemukan bimbingan dari dalam diri sehingga kemudian kita nggak perlu habiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial gitu kemudian untuk tertarik belajar kepada guru spiritual ini, itu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Cukup diriku, semuanya sudah ada di dalam diriku sendiri gitu. Bahkan aku sudah tidak percaya dengan manusia, jenis, dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian. Karena semuanya sebenarnya sudah lengkap berada di dalam dirinya manusia gitu. Apa yang bisa kita lakukan terus-menerus, laku yang seperti apa Mbak, yang bisa direkomendasikan? Banyak banget. Jadi salah satu yang pertama adalah sebenarnya adalah bagaimana kita semakin mempelajari diri. Ya, karena apa? Karena ada aku dan ada diri. Oke. Aku ini kan terbatas. Ego. Bisa dikatakan Aki. Siapa itu Mbak Agi? Lalu gimana? Ya itu kan belum tentu adalah diri saya. Betul. Diri saya itu jauh lebih besar. Nah, seketika diri ini yang tak terhingga mau terwujud di dunia, tentunya akan dibatasi oleh ego ini. Makanya ini yang harus dipelajari. Dengan cara apa? Saya membatasi, menghalangi, bahkan mempersulitkan mati-matian hingga saya tidak bisa mewujudkan potensial terbaik saya. Ini ya makanya self knowledge itu sangat penting. Aku tahu diri. Makanya sebenarnya kan tidak butuh kita cari apa yang akan terjadi di masa depan. Toh kalau Mas Hendra tahu diri dengan baik, juga tahu responnya di dalam satu situasi tertentu seperti apa. Yang kedua, exercise. Macam-macam ya. Exercise ini bisa physical, bisa non-physical, bisa yoga, bisa asana, bisa latihan nafas, bisa banyak sekali metode, ya, kinesiologi dan lain sebagainya. Ini semua modalitas. Jadi makanya aku bilang, belajarlah modalitas yang membuat kamu lebih bisa aware terhadap. Terus yang ketiga, ya mungkin pasti ada juga ritual-ritual yang mungkin bersifat esoterik. Dalam arti mungkin kamu membangun ritual sendiri dan itu membuat kamu lebih trust di dalam menghadapi sesuatu hal. Atau kamu mungkin sudah lama melakukan meditasi dengan mantra ini, atau kamu melakukan zikir lah atau apalah, silakan lanjutkan. Terus berikutnya yang bagi saya sangat penting, saya baca-baca teks-teks suci. Karena itu memberi somehow sebuah escape dalam arti baik. Bukan escape bahwa saya melarikan diri dari realitas, tapi saya di situ menemukan sesuatu sarana untuk sedikit saya melepaskan diri dari ego kecil ini yang sangat menyempitkan diriku, dan bagaimana saya bisa sedikit membuka hati. Bagaimana saya bisa membuka diriku secara emosional hingga aku ada banyak rasa cinta, penerimaan, pemahaman, bahkan mungkin kebijaksanaan. Ya itu. Pada akhirnya kan kita mulai sadar bahwa hidup itu kan dari dalam gitu ya. Tanpa ada kemudian yang menghidupi dari dalam, kita nggak bisa apa-apa gitu. Cuman yang jadi problem utamanya adalah lagi-lagi kita bisa mencapai ini, itu tuh kita selalu mengakui, ini karena aku, ini karena usahaku dan lain sebagainya. Nah, tipsnya supaya kemudian pelan-pelan kita selama, ya nggak usah muluk-muluk selama 24 jam lah ya. Pokoknya dalam hidup ini kita tuh selalu ingat terus bahwa aku sebenarnya nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa. Selalu melibatkan yang ada di dalam itu, yang diri sejati itu tuh gimana yang dilakukan Mbak Agi?
Mungkin seperti ini, mungkin adalah sebuah sudut pandang yang saya juga berusaha mengajarkan untuk murid-murid astrologi saya, bahwa hidup itu bukan untuk dimenangkan. Ya, karena tentunya modern man ya itu maunya aku cantik, aku kaya, sukses, anakku sehat, semuanya baik. Berarti kita kayak mau mengeruk semua kebaikan untuk diri sendiri, berarti yang jelek buat orang lain ya. Enggak ada seperti itu. Karena justru, maaf ya, sifat manusia adalah bahwa melalui hal yang negatif, justru terboost untuk meningkatkan kesadarannya dan berkembang secara kebatinian. Jadi di situ kita harus memahami bahwa tujuan hidup itu bukan untuk memenangkan kehidupan, memenangkan win the life, bukan. Tapi kita harus menyadari bahwa semuanya itu sarana. Kalau Pak Ketut Sandika mengatakan bahwa, ya menyadari bahwa suka dan duka, senang dan susah, sehat dan sakit, ini semua sarana untuk kita mempelajari dan menyadari sesuatu. Kalau di bahasa astrologi ada dua maha guru, ada Jupiter dan ada Saturnus. Jupiter itu yang membuat kita membuka hati. Tiba-tiba aku bisa menerima banyak sekali insight dan saya penuh dengan keterbukaan. Oke, itu insight di saat ini. Tapi supaya kamu mempraktekkan dan benar-benar itu embodied, kamu butuh Saturnus. Setiap hari ada rutin, kesadaran, kamu ketat sama dirimu, kamu mendisiplinkan dirimu. Ini jalan keras. Dan salahnya mungkin sekarang kita bicarakan era kebangkitan adalah bahwa orang-orang maunya dengan cara orang modern. Aku bayarmu 24 jam harus terjadi dan instan. Ya nggak ada seperti itu. Ini jalan yang never ending journey. Oke. Jadi seketika orang punya harapan bahwa dengan aku bisa beli tiket ke ketenangan batiniah saya atau untuk melihat kehidupan dengan rasa penerimaan, ini sesuatu yang butuh inner work yang sangat-sangat intens. Dan bahkan mungkin kadang-kadang butuh ditoyor dari kiri kanan oleh kehidupan. Karena itu yang mohon maaf pada akhirnya boost kita. Jadi aku sangat-sangat bersyukur atas semua lika-liku tidak menyenangkan di dalam kehidupan saya, karena semua bisa menjadi sarana pemahaman.